Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Hari ini Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 11 lebih sedikit waktu Indonesia Barat di pagi hari. Kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan khusus mengenai diri saya, yaitu tukang kebun. Saya sengaja memberikan bahasan ini agar sahabat sekalian tidak lagi merasa bertanya-tanya, dan kalaupun masih meragukan, maksud saya meragukan itu adalah sanksi terhadap konten kita mengenai budak angon atau satrio piningit yang kita bahas itu, sahabat bisa memiliki gambaran untuk dijadikan sebagai pedoman tentang validitas dan trustworthiness atau daya keterpercayaan dari apa yang saya sampaikan. Saya tukang kebun, bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa selain hanya hamba Allah yang ingin agar hidup saya, mati saya, ibadah saya, sholat saya, segala sesuatu tentang saya hanyalah untuk Allah semata. Lahir dan batin saya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan saya. Saya adalah seseorang yang sangat suka sekali membaca. Saya membaca semua jenis wacana, baik itu sejarah, sosial, politik, agama terutama, dongeng-dongeng, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tulisan, saya membacanya. Bahkan ketika saya menemukan selembar kertas yang hanya terdiri dari beberapa patah kata pun saya membacanya. Saya mulai suka membaca sejak sejak saya tertarik dengan buku, sejak sebelum sekolah. Saya suka sekali untuk memandangi buku, baik tulisannya maupun gambar-gambarnya, dan ketika saya mulai bisa membaca, kelas 1 SD sudah bisa membaca. Kelas 2 SD kemudian saya mulai banyak membaca buku-buku dengan jumlah halaman yang cukup tebal. Kelas 3 SD semakin membaca buku-buku yang dengan jumlah halaman yang semakin tebal dan semakin serius bahasannya. Salah satu buku yang saya baca ketika kelas 3 SD adalah buku sejarah mengenai pergerakan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Di mana buku itu bukanlah buku yang tipis dan bukan buku yang diterbitkan sekali terbit, karena dia memiliki ada 3 jilid dan ketiganya insya Allah saya baca. Buku tersebut merupakan buku keluaran dari Departemen Pendidikan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu, yaitu Insinyur Harmoko. Terbit tahun 1980, kalau bukan 85 adalah 87. Di buku tersebut saya membaca tidak hanya tulisan-tulisan tetapi juga gambar-gambar yang disajikan, gambar-gambar dokumentasi yang disajikan.
Dan di antara gambar-gambar tersebut ada disajikan gambar pengangkatan jenazah korban peristiwa pemberontakan tersebut dari lubang buaya. Di situ terpampang sosok yang tidak asing bagi kita, yang sangat erat hubungannya dengan peristiwa sejarah G30 SPKI, yaitu Bapak Soeharto. Saya membaca tidak hanya tulisan tetapi juga membaca mimik wajah, gestur tubuh, dan hal-hal yang merupakan bahasa-bahasa mikro yang tidak disampaikan oleh kata-kata tetapi disampaikan oleh aura dan oleh mimik, oleh gerak-gerik, oleh apa yang ditunjukkan oleh tubuh. Dan itu memberikan gambaran kepada saya tentang sesuatu di luar yang disampaikan, tetapi sesuatu yang di luar yang disampaikan itu justru jauh lebih jujur dan lebih apa adanya, lebih murni dari apa yang selama ini digaung-gaungkan. Begitulah kurang lebih bagaimana saya itu membaca dan menanggapi sebuah wacana yang sampai kepada saya. Kemudian kebiasaan saya tersebut berguna dengan apa yang kita bahas saat ini, yaitu mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, dimana sebenarnya saya mulai terpantik untuk menggali sosok ini di tahun 2013-2014 menjelang peristiwa pemilu negara kita, dimana pada saat itu terjadi sebuah pengangkatan sebuah nama secara masif yang digaung-gaungkan, yang didengung-dengungkan sebagai sosok sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Saya yang selama itu sudah mulai memiliki bayangan tentang sosok yang sesungguhnya dari sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, merasa sangat terpantik dan merasa sangat berkewajiban untuk mengingatkan kita semua tentang sosok yang sejatinya. Sehingga saya sangat berpikir keras untuk menyampaikan apa yang saya ketahui kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Akan tetapi pada masa itu Allah menghalangi saya karena saya harus menghadapi hal-hal yang lainnya yang saya anggap itu lebih penting. Tetapi ketika kemudian banyak terjadi gejolak di masyarakat kita berkenaan dengan sosok tersebut, saya merasa sangat berkewajiban, dan saat itulah saya memutuskan saya tidak bisa tinggal diam, sehingga terciptalah channel ini.